Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saidatun Nafisah, peserta Latsar CPNS 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 21, kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 25. Pada video kali ini, saya diberi tugas oleh tutor, Ibu Emi Fatimah AKSMM, tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, identifikasi isu atau masalah yang ada di unit kerja saya bekerja, yaitu di Puskesmas. Yang pertama, penemuan kasus baru suspek TB di Puskesmas masih rendah. Yang kedua, kurang disiplinnya pasien dengan penyakit kronis, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus, untuk berobat secara berkala. Dan yang ketiga, rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan puskesmas. Pada isu yang pertama, yaitu penemuan kasus baru suspek TBC di puskesmas masih rendah, pada faktanya, kurangnya deteksi dini dari jejaring puskesmas dan kurangnya kesadaran pasien untuk periksa dahak. Dampak yang ditimbulkan yaitu risiko peningkatan kasus TB yang menyebar di masyarakat serta meningkatnya penularan secara cepat di keluarga atau lingkungan pasien. Dan pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, serta lingkungan sekitar, serta petugas puskesmas. Pada masalah yang kedua, yaitu kurang disiplinnya pasien dengan penyakit kronis, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus untuk berobat secara berkala. Pada fakta, yaitu pasien dengan penyakit kronis jarang kontrol atau periksa dan konsumsi obat, dan pasien sering membeli obat secara mandiri di luar puskesmas. Dampak yang ditimbulkan yaitu risiko komplikasi dari penyakit kronis, penyakit menjadi lebih sulit dikontrol, dan konsumsi dosis obat yang tidak tepat menimbulkan efek samping obat. Pihak yang terdampak yaitu pasien serta petugas puskesmas. Dan pada isu rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan puskesmas, pada fakta masih adanya pasien yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, dan tidak menjaga jarak saat berkunjung ke puskesmas. Dampak yang ditimbulkan meningkatnya kasus COVID-19 dan meningkatnya penyebaran penyakit menular lainnya dan adanya infeksi nosokomial. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, serta lingkungan sekitar, dan petugas puskesmas. Untuk penapisan isu menggunakan metode USG, di mana saya menemukan isu kurang disiplinnya pasien dengan penyakit kronis yaitu hipertensi dan diabetes mellitus untuk berobat secara berkala memiliki prioritas yang pertama. Selanjutnya, analisis isu. Saya menggunakan metode Fishbone, yang mana kurang disiplinnya pasien dengan penyakit kronis untuk berobat secara berkala dilihat dari manusia, yaitu ada 3 poin. Kurangnya aktivitas fisik oleh masyarakat, kurang optimalnya koordinasi pengelola program dalam proses pemantauan berkala pasien, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Dari segi sarana, ada 2 poin, yaitu sarana dan prasarana dalam penegakan diagnosis masih kurang, dan media informasi seperti leaflet terbatas. Dari segi lingkungan, yaitu budaya masyarakat mengkonsumsi makanan asin, tinggi gula, dan berlemak. Dari segi metode, ada 2 poin, yaitu kurangnya penyuluhan petugas puskesmas terkait penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, serta penyuluhan yang kurang menarik dan kurang dipahami oleh masyarakat. Dari segi dana, yaitu masih kurang dana dalam promosi kesehatan. Adapun alternatif pemecahan masalah
terdiri dari target yang pertama yaitu pasien dengan capaian menurunnya jumlah penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Dengan solusinya, memberikan penyuluhan dengan media yang mudah dipahami oleh pasien. Target yang kedua yaitu tenaga kesehatan puskesmas. Dengan capaian yang diharapkan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program hipertensi dan diabetes mellitus. Solusi yaitu update ilmu secara berkala mengenai perkembangan pengobatan penyakit. Target yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, dengan capaian meningkatnya kualitas layanan puskesmas. Solusi yaitu menyediakan alat pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis. Adapun gagasan penyelesaian core issue, yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan dengan media seperti video yang mudah dipahami oleh pasien. Dan yang kedua, pembagian leaflet mengenai penyakit kronis, hipertensi, dan diabetes mellitus. Dan yang ketiga, membuat kartu pantau pasien hipertensi diabetes mellitus. Sekian penjelasan saya tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Terima kasih sudah menonton.